gitu ya. Ya, diutus untuk Bani Israel. Aku diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Berarti dia rasul. Ya. Jadi gini, cakupan seorang nevi atau nabi itu adalah yang menerima firman. Di dalam Bilangan 12 nomor 6, jika di antaramu ada seorang nabi, nah tuh nabi tuh, aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan dan berbicara kepadanya melalui mimpi. Itu nabi. Sekedar berbicara, sekedar menyatakan diri. Nabi ini nanti disebut rasul ketika pernyataan Tuhan menurut penglihatannya dan firman Tuhan menurut mimpinya itu diperintahkan untuk disampaikan kepada orang lain, maka dia disebut rasul, naik level. Ya, ya itu kalau pemahaman kami, nabi itu adanya yang khusus untuk nubuat-nubuat tentang adanya penyelamat itu di perjanjian lama. Kemudian kalau zaman dulu ya, zaman sebelum Yesus itu memang yang diutus oleh yang penyelamat itu atau perantara itu lewat para nabi itu gitu kan. Kemudian itu kan tidak berhasil. Nah, pada zaman akhir ini anaknya lah yang diutus untuk menjadi manusia gitu kan. Jadi gini Bang, itu definisi Kristen. Oh iya, iya. Sekali lagi saya katakan, nabi itu tak ada di Kristen. Nabi itu adanya di Bani Israel dan Bani Ismail. Di Kristen itu tak ada. Jadi untuk memahami nabi, memahami rasul itu suka-suka Kristen, tapi tidak berdata Bang. Mohon maaf nih saya katakan nih, mohon maaf. Di dalam Bilangan, sekali lagi, Bilangan 12 nomor 6. Tuhan berfirman, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi atau nevi dalam bahasa Ibrani, aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Itu nabi. Iya, betul. Nah sekarang nabi ini menerima firman, itu masih untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Iya, betul. Nah, nanti disebut sebagai rasul ketika dia nabi yang diperintahkan untuk menyampaikan firman kepada umatnya. Nah, Yesus, aku diutus untuk menyampaikan firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini rasul. Sebelum menjadi rasul, dia nerima firman dulu, baru menjadi rasul. Nah sekarang rasul itu sendiri adalah orang yang menerima firman dari Allah, lantas diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan kepada kaumnya. Itu disebut rasul. Sedangkan di Kristen yang disebut rasul bukan nabi. Celakanya itu di situ Bang. Makanya disebut nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena dia menjadi rasul tanpa melalui syarat pertama, yaitu menjadi nabi. Untuk menjadi rasul wajib jadi nabi dulu. Sedangkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan Paulus termasuk itu bukan nabi. Tiba-tiba menjadi rasul, berarti mereka ini adalah nabi-nabi palsu alias rasul-rasul palsu. Gitu Bang. Sederhana kok itu. Ya, kalau ya silakan. Di depan kan saya mengatakan perbedaan pemahaman ya. Itu kan pendapat Bang Yuma seperti itu. Kalau pendapat kami sebagai Kristen Katolik, nabi-nabi itu zaman dulu. Kalau zaman akhir inilah Yesus itu yang diutus untuk menjadi manusia. Kemudian satu-satunya yang diutus Yesus. Kemudian Yesus mengutus 12 murid pada waktu sebelum disalib. Itu kan ada 12 murid ya, yang satu ya Yudas Iskariot itu. Dan 12 murid inilah yang mewartakan atau diutus untuk mewartakan keselamatan, mewartakan tentang Yesus itu.
yang kita kenal yaitu Injil atau kabar baik. Kemudian setelah Yesus sebelum naik ke surga itu kan 40 hari masih di dunia ini ya, belum naik ke surga, katakanlah masih melayang-layang gitu ya, 40 atau 50 hari. Nah itu ketemu si Paulus itu mau ke Damsyik itu, di Kisah Para Rasul 9 itu, dan mengutus dialah untuk yang di luar Bani Israel. Kalau pemahaman dari Kristen Katolik seperti itu, Bang. Oke, jadi kemudian kemudian ya, lanjut. Yang lain ya. Kalau lanjut. Di dalam ini, Bang, di dalam yang sering panjenengan sebutkan di Yohanes 17 gitu ya. Nah, inti dari Yohanes 17 itu kan doa Yesus untuk muridnya. Menurut pemahaman Bang Yuma, maksud doa itu harapannya apa? Pada murid-murid itu atau pada yang percaya? Di Yohanes 17 di nomor berapanya, Bang? Semuanya. Doa itu kan semua doa itu. Intinya kan doa Yesus pada murid, dan juga ada yang dikatakan tidak hanya murid. Itu intinya apa? Untuk agar apa murid-murid itu dan yang percaya? Menurut Bang Yuma. Baik. Ya. Jadi kalau kita berbicara kemudian terkait dengan Yohanes 17, ketika kemudian Yesus berdoa, Yesus mengawali dirinya dengan pengakuan iman agar dipermuliakan, kan gitu. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal Yesus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan dirimu di dunia dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sebab, kata Yesus, permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Menuruti firman. Jadi mereka di sini itu bukan Kristen, bukan Katolik. Jangan berkembang, Bang. Inti harapan doa itu agar apa gitu loh? Iya, agar murid-muridnya memperoleh hidup yang kekal. Intinya itu di situ. Agar Yesus dan muridnya bersatu dengan dirinya dan juga bersatu dengan Tuhannya. Itu intinya di sana. Oke. Itu ya. Iya. Nah, sekarang permasalahannya adalah mereka di sini siapa? Katolik atau Yahudi? Itu poinnya. Sebelum ke sana, Bang. Silakan. Sebelum ke situ ya. Ini kan hanya kita membicarakan inti dari Yohanes 17. Iya. Itu memang benar ya yang dikatakan Bang Yuma tadi, agar menyatu atau hidup kekal. Ya, menurut pemahaman kami juga seperti itu. Jadi inti doa itu agar, kalau bahasa Jawanya, manunggaling kawula jati marang Gusti gitu. Kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia, menyatunya manusia dengan Allah. Menyatu di dalam kebenaran. Jadi sejauh itu yang dilakukan kebenaran, maka itulah sudah menyatu dan diangkat menjadi anak Allah. Demikian juga yang di Yohanes 17 itu, di catatan nomor 20 itu juga tidak hanya murid yang didoakan, tetapi bagi semua yang percaya pada murid-murid itu juga akan menyatu di dalam kebenaran itu, yakni di dalam kerajaan Allah. Itu perbedaan pemahaman kami dengan itu. Kalau ini, Bang, kalau utusan itu kan di 17:3 kan Yesus itu diutus ya. Nah, ini utusan itu sebenarnya sejak kapan? Diutus itu sejak kapan? Iya, baik. Jadi sebelum ke sana, kita sikapi dulu yang pertama, Bang. Ketika Yesus sedang mengatakan mereka, di situ sekali lagi saya katakan, ini yang harus saudara saya pecahkan. Di sini tidak berbicara mengenai Kristen, apalagi Katolik.
Itu dulu. Jadi jangan merasa GR dengan mengaku-ngaku bahwa aku ini bagian daripada Yesus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Mereka ini siapa? Orang Yahudi yang menjadi pengikutnya saat itu. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka ini murid yang diperintahkan untuk menyebar ke seluruh penjuru bumi, mencari umat Israel yang sesat. Bukan mencari orang non-Israel. Murid-muridnya dipesan, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yohanes 10:16, masih ada lagi domba di luar daripada kandang ini. Domba yang dimaksud itu adalah umat Israel, bukan Katolik. Gak ada hubungannya. Jadi kalau kita berbicara supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, itu bukan Katolik. Kenapa bukan Katolik? Karena orang-orang kudus adalah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Coba Anda baca di dalam nomor 4-nya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Nomor 6-nya, penekanannya di situ. Iya. Aku telah sabar. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Siapa itu? Bani Israel. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Saya ulang. Dan mereka telah menuruti firmanmu. Siapa yang menjalankan hukum Taurat? Katolik atau Yahudi? Yahudi yang mengikut Yesus. Jangan berkembang, Bang. Oh, tidak berkembang, sama sekali tidak. Justru di situ intinya, Bang. Mereka telah mendengarkan firman-Mu. Yang mana firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu perjanjian lama. Apakah orang Kristen mendengarkan perjanjian lama? Tidak. Apakah orang Katolik menjalankan perjanjian lama? Tidak. Sementara firman daripada Tuhan Elohim itu adalah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Itu satu. Yang kedua, nanti abang tanggapi. Saja Bang, jangan berkembang Bang. Saya senangnya hanya perbedaan pemahaman. Tadi kan sudah jawab toh jenengan. Iya, ini perbedaan pemahaman kita. Jangan dikembangkan, itu kan pengembangan menjadi beda nanti. Kita kan hanya perbedaan pemahaman saja. Iya, ini perbedaan kita Bang. Ini saya sedang mengutip dan mengulik. Karena Bang Yoma kan mengatakan tidak berbicara pada Katolik tadi. Kan saya tidak mengatakan Katolik toh tadi. Tapi kan Anda seorang Katolik, tapi merasa sebagai pengikut Yesus kan? Bukan begitu Bang. Kita tadi kan semua yang percaya, saya bilang begitu kan. Di dalam Yohanes 17:20 itu. Bukan kalau seorang itu percaya kepada Yesus, mustahil jadi Katolik Bang. Mustahil. Kita akan membicarakan Yohanes 17 yang nomor 20 itu kan tertulis semua orang yang percaya. Di sana tidak dikatakan Katolik, Israel atau apapun, tidak, hanya dikatakan semua orang. Kita berdasarkan catatan yang ada, Bang. Semua orang yang percaya, dan orang Katolik itu tidak percaya kepada Yesus. Bukan begitu loh. Coba dibaca yang catatan 17:20. Saya baca. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka siapa? Mereka ke-11 murid. Iya betul. Sudah. Ada tidak ke-11 muridnya ini yang mengajarkan untuk menjadi Katolik? Begini loh Bang, itu kan nanti berkembang. Saya hanya perbedaan pemahaman, bukan TikTok ya Bang. Bukan TikTok kan, bukan ya. Hanya perbedaan pemahaman. Jadi pemahaman Bang Yoma tentang inti doa nomor 17 itu tadi kan agar menyatu dan hidup kekal. Saya juga memahami itu. Kami pun pemahamannya sama, yaitu kalau bahasa Jawanya tadi manunggaling kaulo jati marang Gusti. Sekarang kaulo jati marang Gusti itu kan ada
cara-caranya gitu nanti. Oke. Sekarang kita kembali ke nomor 20 dan sudah Bang, sudah cukup karena kami hanya. Jadi begini Saudara Yusuf, Bang Yusuf, apakah abang ini merasa percaya kepada Yesus? Kalau kalau kami punya beberapa jabatan ya, Yesus itu bisa dikatakan hamba, bisa dikatakan utusan, bisa dikatakan kurios, bisa dikatakan. Yesus mau dipercayai sebagai apa, Bang? Ya itu tadi saya katakan, imam, ada nabi, ada raja, itu bisa dikatakan pada Yesus seperti itu. Saya ulang pertanyaannya. Saya ulang. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah abang ini percaya? Memang ada kata-kata di situ di Matius 15 berapa 18 ya atau 16-18 itu kalau nggak salah itu. Tetapi itu kan hanya untuk menguji wanita Kanaan yang minta tolong Yesus, akhirnya juga ditolong juga kan, karena apa? Karena imannya dia yang cukup kuat gitu kan. Itu hanya menguji iman menurut pemahaman saya. Tapi menurut pemahaman Bang Yuma kan beda kan. Coba pemahaman Bang Yuma untuk catatan itu. Ibu ini percaya enggak kalau Yesus itu diutus hanya untuk orang Israel? Ibu itu percaya enggak? Gini Bang Yuma, ibu ini percaya bahwa si Yesus itu bisa menyembuhkan anaknya. Bukan itu, jangan diplesetkan pertanyaan saya. Ibu ini percaya tidak ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Ibu itu, perempuan itu percaya tidak? Coba silakan dibaca secara lengkap. Loh, kok larinya justru secara lengkap? Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tidak patut makanan yang disediakan untuk anak-anak. Anak-anak di sini Bani Yakub diberikan kepada guguk. Kira-kira ibu ini percaya nggak ucapan Yesus itu? Ya gini, sekarang perbedaan pemahaman di situ saja, Bang. Menurut Pak Bima, ini yang saya tanya kepada abangku ini, perempuan ini percaya tidak kalau Yesus itu hanya untuk Israel saja? Percaya tidak wanita itu? Kalau pemahaman kami ya Bang, kami memang wanita itu percaya. Ya nanti dulu. Bahwa Yesus hanya untuk Yesus diutus untuk Bani Israel karena bagus. Karena Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel gitu kan, tidak untuk Bani yang lain-lain kan. Bukan Taurat, Yesusnya kok jadi larinya ke Taurat, abang ini? Karena itu maka hukum Taurat inilah Yesus datang hanya di Bani Israel, karena dengan hukum Taurat ini dia akan menggenapi. Itu kan pemahaman kami seperti itu. Kalau begitu apa? Gimana? Bukan debat ya, pemahaman saja. Begini loh Bang, begini. Kita kan abang saya ini ngambil contoh perempuan tadi. Yesus mengatakan kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Lalu perempuan ini datang bersungut-sungut, dia memohon kepada Yesus. Usirlah, kata Yesus. Lalu kemudian wanita itu minta tolong. Lalu Yesus menerangkan, ibu, aku ini hanya untuk Israel. Tidak patut makanan. Makanan di sini yang dimaksud itu Yesus. Roti, dia itu roti. Makanan itu diriku, Yesus. Tidak patut diberikan kepada. Apa nih? Oh, ya silahkan Bang, teruskan. Oke, baik. Tidak patut makanan yang disediakan untuk anak Bani Israel diberikan kepada guguk non Israel. Nah sekarang pertanyaannya, ibu ini percaya enggak kalau Yesus hanya untuk Israel? Percaya atau tidak? Bapak mengatakan percaya. Karena percaya itulah makanya anaknya sembuh. Berarti kepercayaan wanita tadi, Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kalau ada orang yang tidak percaya Yesus hanya untuk orang Israel,
maka orang itu antikristus atau serigala nyamar domba. Kan di situ dalilnya. Dan bukan hanya untuk ini saja aku berdoa, mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, Yesus sendiri memerintahkan, kemudian menyampaikan, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus apa? Salah satunya Matius 10 nomor 5. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Jadi Katolik nggak punya tempat, kita nggak punya tempat di Islam maupun Katolik tidak punya tempat di meja, di kampus, di kelas pengajaran Yesus. Kita tidak punya tempat. Itu hanya untuk Bani Israel saja. Kalau ada orang Israel ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, berarti dia pengikut nabi palsu yang nyamar seperti serigala domba. Pasti itu, pasti. Nah, inilah yang terjadi, Bang. Saudara saya ini, Bang Yusuf, adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus, bukan pengikut murid Yesus. Wanita tadi disembuhkan, apa kata Yesus? Imanmu besar, wahai ibu. Kenapa imanmu besar? Karena ibu itu mengakui kalau dirinya anjing. Benar Tuhan, tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Oh, Yesus tersentak. Apa kata Yesus? Benar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Sembuh anaknya. Kenapa? Karena ibu itu percaya Yesus bukan untuk dirinya, Yesus untuk domba aja, yaitu Bani Israel aja, bukan untuk anjing. Maka Yesus mengatakan, wow keren imanmu besar, jadilah seperti apa yang kau inginkan ibu. Sembuh anaknya. Ibu itu tidak nyamar seperti domba, karena dia tahu dia bukan Bani Israel, dia adalah anjing. Ini Katolik muncul-muncul, mohon maaf, muncul-muncul, ngaku-ngaku sebagai pengikut, ngaku-ngaku sebagai domba. Ini dasarnya apa? Ya, saya kira begitu, Bung. Saya pamit dulu 10 menit, saya ibadah dulu zuhur, habis itu saya kembali lagi 10 menit aja insya Allah. Demikian. Silakan diambil alih adik-adik sekalian.